Yo, kembali ke channel gua. Oke, jadi sekarang gua akan bahas mengenai seorang villain yang bener-bener dia itu adalah sebuah legenda banget lah di DC Comics ya, yaitu adalah Alexander Luthor alias Lex Luthor. Oke, kenapa gua bahas ini? Karena beberapa dari kalian masih belum paham nih mengenai siapa itu Lex Luthor dan bagaimana dia itu bisa menjalin permusuhan dengan Superman, apa alasannya. Nah, berbagai versi film dan series sudah dijelaskan, tapi gua akan membahasnya mengenai dari film, series, dan juga komik. Oke, penasaran seperti apa kisah Lex Luthor sebenarnya? Langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, jadi gua akan bahas mengenai Lex Luthor di sini ya, karena ya dia itu merupakan salah satu villain ikonik di Superman Universe dan gue suka karakter dia karena dia itu adalah salah satu villain yang paling ikonik juga ya di DC Comics ya, dan gue suka karakternya sih. Gue suka si Lex ini bagaimana dia bisa menjalin pertemanan dengan Superman dan akhirnya mereka saling membenci, saling bermusuhan. Ini dia kisahnya mengenai Lex Luthor. Lex Luthor adalah seorang miliarder yang punya keterampilan terhadap memanipulasi Kryptonite untuk membunuh Superman, dan sekaligus dia adalah orang yang sangat terobsesi terhadap bangsa Krypton. Dia adalah anak dari Lionel Luthor dan Lillian Luthor, dan dia juga mempunyai adik perempuan yang diadopsi yang bernama Lina Luthor. Sepanjang masa kecilnya, Lex selalu menghadapi berbagai macam bullying dari teman-teman sekolahnya karena dia tidak mempunyai rambut dan dia dianggap sebagai anak yang aneh. Lex satu SMA dengan Oliver Queen yang selalu membuli Lex karena dianggap aneh, dan Oliver Queen yang dikenal sebagai Green Arrow dan dalam DC Universe. Jadi Lex itu pernah dia satu sekolah dengan Oliver Queen ya, dan jadi seperti itu. Dan itu membuat Lex itu semakin benci terhadap Oliver karena si Oliver itu dari dulu dia itu adalah anak yang tengil sebenarnya di sekolahnya. Jadi si Lex itu merasa Oliver itu selalu mengganggu dia dan selalu berusaha untuk mencelakakan dia lah. Pernah lah itu jelaskan di Smallville ya. Oke, kita lanjut. Dan masa kecilnya cukup suram, di mana Lex selalu dianiaya oleh ayahnya sendiri untuk belajar tentang sejarah kerajaan Romawi, dan juga dididik keras untuk menjadi pria dewasa dan tak kenal takut terhadap apapun. Bahkan ayahnya pun pernah mengisah dia dengan tidak memberikannya makan selama beberapa hari karena nilai ujiannya jelek. Saat Lex beranjak dewasa, dia telah membunuh ayahnya sendiri dengan didorong dari ketinggian 50 lantai dari gedung Luthor Corp karena dia sangat stres terhadap perilaku ayahnya yang selalu tidak menganggapnya sebagai anaknya. Setelah kematian Lionel Luthor alias ayahnya itu sendiri, Lex Luthor akhirnya mengganti nama perusahaannya yang tadinya adalah Luthor Corp, sekarang berubah menjadi Lex Corp. Tak lama setelah itu, kematian ayahnya tidak diketahui oleh pihak media manapun karena pihak Lex Corp berusaha menutupi semua skandal itu atas perintah Lex sendiri agar saham perusahaannya tidak jatuh. Yang membuat hidup Lex berubah ketika dia telah mengalami kecelakaan mobil dan menabrak satu orang asing yang tengah dalam perjalanan pulang ke Smallville. Dan itu adalah Clark Kent yang baru saja diterima di Daily Planet sebagai reporter. Ketika Lex tidak sadarkan diri, Clark berusaha menolongnya dan mengeluarkannya dari air dengan selamat. Lex sangat penasaran bagaimana hal itu bisa menyelamatkan hidupnya setelah dia menabrak Clark dengan kecepatan 80 km per jam, dan mustahil orang biasa masih hidup dengan kecepatan seperti itu. Akhirnya Lex sangat berhutang budi terhadap Clark dan mereka berdua menjalin pertemanan yang sangat dekat. Sampai akhirnya Clark mengetahui bahwa selama ini Lex telah menstalking dia dan mencari tahu siapa Clark Kent sebenarnya akibat kecelakaan tersebut, dan membuat hubungan mereka menjadi renggang. Clark yang merasa kecewa terhadap Lex langsung memutuskan hubungan pertemanan mereka dan kembali ke jalan masing-masing. Namun di sini adalah Lex tidak pernah menyerah, dan sampai akhirnya ketika General Zod menyerang Metropolis dan kedatangan Superman menjadi kontroversial di berbagai pihak media, akhirnya Lex ingin membuat pertemanan dekat dengan Superman untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Sampai akhirnya Lex mengetahui identitas Superman yang sebenarnya setelah dia melihat sendiri Clark Kent menyelamatkan dia dari kejaran para pemerintah karena telah melegalkan peluncuran Kryptonite yang dianggap kontroversial dengan pihak Lex Corp. Lex yang melihat sendiri kekuatan Clark Kent sebagai Superman membuatnya merasa dibohongi dan merasa dikhianati oleh temannya sendiri karena dia tidak menceritakan rahasia itu kepada Lex. Hingga akhirnya disinilah kisah permusuhan antara Lex dengan Superman terjadi, dan dia berusaha untuk mengambil semua Kryptonite yang dia temukan di berbagai belahan dunia dan memanipulasinya menjadi bentuk cincin, batu, dan juga perhiasan untuk menangkal serangan Superman kepadanya. Dia berusaha untuk mencari tahu asal-usulnya, mulai dari kelahirannya sampai kehancuran Krypton itu sendiri dan segala rahasia yang ada di dalamnya.
Lex Luthor memanfaatkan semua dana perusahaan dan kekayaan sendiri sebagai miliarder untuk membunuh Superman dengan berbagai macam cara. Namun usahanya selalu digagalkan oleh Superman sendiri karena Lex selalu terburu-buru untuk membunuh Superman itu sendiri. Alasannya dia sangat membenci terhadap Superman ke pihak media karena dia percaya bahwa alien tidak bisa dipercaya dan selalu punya niat untuk menghancurkan umat manusia. Dan alasan yang kedua adalah dia ingin menyelamatkan ras manusia dari kepunahan kedatangan alien seperti Superman. Karena kebrutalan Lex yang pernah menghancurkan hampir satu kota metropolis dengan menciptakan matahari merah dan membuat semua orang di sekitarnya mati karena radiasi tersebut, termasuk dengan Superman. Akhirnya Lex Luthor dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena telah melakukan ekoterorisme dan penyerangan terhadap umat manusia. Saat Lex diadili, dia mengatakan bahwa dia dan Superman selalu terhubung dengan cara yang berbeda, dan semua orang harus tahu bahwa Superman bukanlah orang yang baik dan dianggap sebagai alien. Berkali-kali Lex telah keluar dari penjara dan berusaha untuk membunuh Superman dengan cara apapun. Bahkan dia pernah ingin bergabung dengan Justice League karena Superman telah diancam jika dia tidak diizinkan bergabung, maka rahasianya selama ini sudah diketahui oleh Lex bahwa dia adalah Clark Kent, maka rahasianya akan diekspos oleh media dan dia akan menjadi target negara bahkan seluruh dunia. Lex juga pernah memaparkan radiasi kryptonite ke dalam tubuhnya sendiri sehingga tubuhnya mampu bermutasi dan memiliki kekuatan super agar bisa mengimbangi kekuatan Superman. Dia hampir membunuh Superman dengan menembakkan semua radiasi kryptonite dengan pistolnya. Namun semuanya selalu digagalkan oleh para kepolisian dan Batman selaku Bruce Wayne yang selaku membantunya di sana. Permusuhan antara Superman dan Lex Luthor sudah diketahui oleh publik karena kegilaan Lex yang selalu terobsesi kepadanya. Jadi di sini ya inilah biografi tentang Lex Luthor, karena sebenarnya yang membuat Lex ini menjadi seperti ini adalah karena Clark Kent sendiri. Dia semakin takut karena dia tidak ingin semua orang tahu jika dia itu adalah Superman dan dia salah satu adalah alien gitu loh. Jadi si Lex ini berusaha setelah dia tahu bahwa Superman itu sudah ada di situ, dia berusaha untuk mencari tahu nih rahasianya seperti apa. Nah, kalau versi komiknya Lex ini justru lebih jelas dan juga dia itu lebih psikotik banget lah. Seperti dia membuat sebuah suit yang dimana suit itu memiliki energi kryptonite hijau ya untuk melumpuhkan Superman. Jadi seperti itu. Dan juga si Lex itu dia sangat terobsesi dengan Superman karena dia itu merasa bahwa alien seperti Superman ini harus dihancurkan karena dia ingin menyelamatkan semua ras manusia. Itulah yang dia katakan pada saat pengadilan berlangsung ya. Dan banyak sekali pihak media yang mengatakan bahwa Lex itu adalah orang yang super gila gitu. Jadi seperti itu. Gue baca komiknya aja tuh anjir lah. Dia memanfaatkan semua dananya sebagai miliarder dari perusahaannya Lex Corp menjadi dananya sendiri untuk apa? Membuat persenjataan militer, juga alasannya adalah membunuh Man of Steel anjir. Gua lihat sini, aduh anjir ini orang psikonya dapat banget pada saat gua lihat obsesinya tersebut gitu ya. Jadi wah, Lex ini benar-benar gila banget dan dia juga dinobatkan sebagai villain nomor 1 dalam Superman Universe. Jadi Zod kalah, Brainiac kalah, habis itu siapa lagi tuh, banyak banget villain Superman. Tapi si Lex ini selalu dia paling dominate di komik itu lah anjir. Dan dia tuh nggak pernah mati karena ya seperti yang kalian tahu bahwa ya Man of Steel alias Superman itu dia tuh nggak mau membunuh lawannya. Ya dia tuh bukan pembunuh seperti ya Batman, Green Arrow, Green Lantern. Dan dia tuh adalah orang yang peaceful karena dia pengen menjaga citranya sebagai alien di situ dan dia nggak mau membunuh. Jadi seperti itu, itulah Superman. Jadi inilah yang menyebabkan bahwa Lex itu selalu jadi seperti itu anjir sumpah. Dan kalau untuk versi movie-nya sih gue paling suka Lex Luthor di versi Superman Returns yang diperankan oleh Kevin Spacey. Jujur aja itu pada saat gue lihat itu dominate banget ya. Dan itu Lex Luthornya versinya klasik banget lah. Klasik dimana dia tuh ingin membunuh Superman dan ingin membunuh setengah dari Amerika. Dan dia ingin menjadikan Fortress of Solitude sebagai benteng pertahanannya dia. Anjir gila banget, itu gue suka banget pada saat gue lihat Superman Returns ketika si Lex ini berusaha untuk membunuh Superman dan kegilaannya untuk membunuh itu wah gila banget sumpah. Itu super banget pada saat gue lihat itu anjir, dramatis dapat, kegilaannya dapat, psikonya dapat, dan fisiknya gue suka banget sini. Jadi kabarnya ya rumor yang gue dapat sini adalah Superman Returns itu sebenarnya adalah film lanjutan dari versi Christopher Reeve di Superman kedua, karena Superman ketiga dan keempat untuk versi Christopher Reeve itu dianggap sebagai film yang gagal. Itu gua pada saat gua Superman 3 dan Superman 4 itu jujur aja kurang sih, sumpah kurang, storynya kurang, terburu-buru banget, itu kelihatan banget. Dan juga ya apa ya, gak menarik gitu loh. Jadi ya gitu sih. Kalau Superman 1, Superman kedua,
Wah itu gila banget sih pada saat gua lihat itu. Damn aja ketika dia melawan Lex pertama kali itu di Superman tahun 1978, itu semua rencananya gila banget. Dan waduh sumpah itu versi Lex yang klasik banget, versi Lex Luthor yang klasik. Tapi kalau kalian ingin mengetahui asal usulnya Lex Luthor lebih dalam, kalian bisa baca komiknya ya. Komiknya pasti lebih relatable ya. Dan juga kalian bisa nonton seriesnya Smallville ya. Smallville itu dijelaskan banget dari awal Lex itu menjadi seperti apa, bagaimana pertemanan dia dengan Clark Kent seperti apa, itu jelas banget dari awal sampai akhir, semuanya kelihatan jelas. Bahkan ketika kita melihat bahwa Lex itu sudah terobsesi dengan Man of Steel ini dan semua bangsa Krypton yang sudah dia ciptakan, waduh itu lu harus lihat tuh Smallville tuh, semuanya itu jelas banget anjir itu. Tapi sumpah kalau gua bandingkan dengan versi Lex Luthor yang lainnya tuh, jujur aja gua paling suka versi yang Microsoft Bomb di Smallville. Dan juga untuk versinya DCU itu juga bagus banget. Cuman kalau versi DCU ini si Lex Luthor ini dianggap sebagai orang yang benar-benar psycho banget gitu loh. Psycho-nya tapi psycho bukan psycho yang seperti Lex Luthor yang kita ketahui selama ini. Karena Lex Luthor yang di build up di DCU ini itu dianggap sebagai orang yang mempunyai kelainan jiwa. Karena dia tuh dari sudut dia berbicara dan juga bermonolog itu sebagai Lex itu, gue lihat sini dia tuh adalah orang yang mempunyai terbelakangan mental semenjak dia lahir gitu loh. Jadi untuk Lex versi DCU itu ya bagus banget. Cuman ya seperti yang tadi, dia nggak relatable seperti yang ada di komik aslinya gitu loh. Jadi seperti itu. Ya makanya pada saat gue lihat Lex versinya Microsoft Bomb dan juga untuk Lex yang versi yang lalu itu, waduh itu gila banget sih. Gue lihat itu semua obsesinya terhadap semua metahuman yang sudah dia tangkap itu, aduh gila. Gue suka banget, sumpah gue suka banget. Makanya dia dinobatkan sebagai villain nomor 1 pertama di DC Universe, anjir. Gila banget ya anjir. Itu gini ya. Mungkin bagi kalian mengatakan bahwa wah bang, Lex itu kan pernah menjadi baik kan gitu. Oh gini ya, sepanjang gua baca komiknya, sepanjang gua baca semua biografinya, Lex itu sudah udah villain awal-awalnya. Jadi dia tuh semua itu ada maunya kalau dia menjadi baik. Satu, gua udah bahas di sebelumnya bahwa dia ingin bergabung ke anggota Justice League karena dia sudah mengetahui rahasia Clark Kent sebagai Superman. Jadi dia mengancam Superman nih, kalau dia nggak bergabung ke Justice League, maka dia akan menyebarkan semua informasinya sebagai Clark Kent ya di publik. Dan semua pihak media akan mencari tahu gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi si Lex itu mempunyai sebagai ribuan cara untuk membunuh Superman, atau enggak dengan cara menjebak dia aja seperti itu. Dan dia itu selalu punya persenjataan, yaitu adalah Kryptonite ya. Lo pasti tahu lah ya, kelemahan Superman itu adalah Kryptonite ya. Dan juga di sini untuk yang Lex ini, dia tuh nggak bisa membuat Kryptonite. Dia hanya bisa memanipulasinya. Jadi dia mencari semua batu meteor radiasi ini ke seluruh penjuru dunia. Karena pernah insiden yang lalu ketika Krypton hancur kan, semua asteroid, semua pecika batu-batu meteor itu akhirnya jatuh ke bumi, dan semua itu menghancurkan berbagai macam orang dulu dan menginfeksi beberapa orang yang terkena radiasi meteor tersebut. Dan akhirnya si Lex ini berusaha untuk mencari dan mengumpulkan semua sisa-sisa batu Kryptonite itu menjadi persenjataan militer. Alasannya kepada media adalah untuk sebagai pertahanan negara, karena dia ingin bahwa kalau ada serangan alien seperti ini lagi dari Krypton, dia sudah mempunyai senjata ini untuk diserahkan kepada militer. Namun niat aslinya adalah untuk membunuh Superman. Jadi seperti itu. Jadi itu hanya alasannya dia untuk kepada ke media, bahwa media nggak usah perlu cari tahu lah ya gitu. Jadi seperti itu loh. Itu aduh gitu sih. Dan juga gue lihat masa kecilnya si Lex itu sangat waduh gue kasian banget sama dia, karena ya dari kecil dia tuh di build up tuh sebagai ya dibully sebagai itu. Dia tuh sangat stres dan juga dia tuh apalagi dia nggak pernah dididik sama ayahnya dan bapaknya ini, si Lionel Luthor brengsek ini ya, si Lionel ini itu selalu menganggap bahwa Lex itu bukanlah anak, melainkan dia menganggap Lex ini sebagai adalah alat perusahaannya sendiri, alat kemiliterannya dia. Jadi seperti itu. Aduh itu semuanya itu berarti ujung-ujungnya politik semua itu. Aduh anjir, inilah gue suka di situ, semuanya relatable. Dan juga filmnya unik-unik gitu. Kalau kita lihat MCU, mohon maaf ya, kita langsung geser ke MCU. Kalau kita lihat ke MCU Marvel ya, itu semua film itu bagi gue itu nggak ada yang unik sih. Jujur aja nggak ada yang unik. Maksudnya nggak ada yang seperti dengan Lex Luthor loh, dimana Lex ini tercipta karena ulangnya si Superman sendiri gitu loh. Jadi hero yang menciptakan villain, kayak contoh ya, gue contoh Joker itu dia tuh membunuh orang tuanya Bruce Wayne, dan itu menciptakan Batman sendiri. Jadi villain ini menciptakan hero dan hero menciptakan villain.
Dan itu pada saat itu kan bahwa Joker itu kan sudah jatuh ke dalam kubah kimia karena si Batman ini mendorongnya. Nah jadi ada satu relationship kan bener-bener ini gila banget sih. Jadi dua hero dan villain itu jadi tergabung semua karena kita bisa tahu wah ini berarti ada motivasinya antara satu karakter ini dengan satu karakter lain gitu loh. Jadi gila gue suka di sini. Makanya gue suka banget dengan Lex Luthor untuk villain ini karena unik, jujur aja unik. Ya meskipun ada cara-cara dia yang bener-bener gue langsung wow gitu loh, anjir ini gue suka deh. Gue suka banget anjir. Makanya gue harapin sih untuk Lex Luthor yang ada di DCU ya, untuk pemeran Jesse Eisenberg, gue harap sih dia lebih diekspos lagi dan juga ya dia muncul lagi gitu. Karena kabarnya itu di Justice League yang lalu ya versi Whedon yang kampret brengsek itu dia mengatakan bahwa Legion of Doom akan dibentuk ya, dan itu masih belum ada konfirmasi dari Warner Bros dan juga pihak Zack Snyder-nya sendiri. Dan dia belum melihat Legion of Doom ini gimana nanti, seperti apa jadinya gitu. Karena berbagai macam fan art, berbagai macam orang-orang yang ngefans banget dengan DC, mereka tuh udah membuat poster versi Legion of Doom-nya mereka sendiri. Jadi ada Reverse Flash, Deathstroke, habis itu Black Manta, semua itu gabung. Jadi Legion of Doom itu adalah sebuah kelompok super villain kayak di Justice League itu. Mereka adalah sekelompok villain dan itu terbentuk karena Lex Luthor sendiri, karena dia melihat bahwa Justice League sudah dibentuk dan dia punya ide bahwa kenapa kita nggak bentuk liga sendiri gitu loh. Jadi itulah maksud perkataan Lex Luthor dalam seri Justice League itu ya. Jadi seperti itu. Nah semua itu berarti ujungnya politik tep itu rapi banget sumpah anjir. Oke, jadi seperti itu untuk Lex Luthor gitu. Kalau kalian ingin tahu ya, kalian bisa nonton lah Smallville season 1 sampai season 10, semuanya jelas banget. Dan itu kalian kalau nonton jangan di skip ya, karena ya mungkin episode itu kalau Smallville yang gue lihat sih kebanyakan filler sih, sumpah kebanyakan filler banget. Dan itu setiap per episodenya itu kalian bisa melihat sendiri lah perkembangan Lex dari awal itu baik ya, dan dia itu nggak dianggap sebagai bapaknya, terus ibunya meninggal dan dia tuh membunuh bapaknya sendiri. Itu semua jelas banget itu. Makanya gue sebenarnya kasihan sama si tokoh Lex ini ya, tapi dia sebagai villain yang benar-benar psycho banget dan ya tergila-gila banget dengan apa yang terhubung dengan Krypton gitu loh. Jadi waduh gila banget sih seperti itu. Oke, itu aja video kali ini mengenai Lex Luthor ya. Kalau kalian ada yang masih bingung ya, tulis komen di bawah karena gua pengen untuk diskusi bareng dengan kalian, dengan para subscriber gua. Jadi kita bisa saling tanya jawab lah, saling kita berkomunikasi. Karena ya dari awal gua bentuk channel ini adalah untuk menciptakan komunitas DC gitu loh. Jadi seperti itu sih. Oke, itu aja video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan gua akan langsung membuat beberapa video lagi mengenai DC ya, karena berbagai macam pemberitaan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!